Ini Rick. Dia tidak ingin difilmkan hari ini, tetapi Anda menekan putar lagi, dan di sana dia mengemudi di jalan raya malam yang sepi. Mesinnya mati, lampu depannya padam, dan cahaya putih terang menggantung di atas kap mobil. Rick keluar dari mobil, dan pada saat itu, dia terkena sorotan cahaya, bukan panas, tetapi menahan tubuh Rick di udara. Semuanya tampak seperti adegan dari acara TV, tetapi ini terjadi dengan serius. Rick bangun di sebuah ruangan tanpa sudut, celah, atau suara. Tidak ada jendela, pintu, atau ventilasi. Udara netral dalam suhu, saturasi, dan bau. Awalnya, sepertinya tidak terjadi apa-apa, tetapi bahkan gerakan jari terkecil pun menyebabkan perubahan pencahayaan. Rick tidak ditahan, tetapi mereka juga tidak membiarkannya pergi. Ini karantina. Tindakan pencegahan yang sama yang kita lakukan ketika bersentuhan dengan bentuk kehidupan yang tidak dikenal. Sebelum menyentuhnya, Anda perlu mencari tahu apakah itu beracun, menular, atau berbahaya. Para alien tidak mendekat. Mereka mengamati. Sementara itu, ruangan telah berubah. Sensor turun dari langit-langit, kilatan cahaya, suara, perubahan kelembapan, dan tekanan memenuhi udara. Semuanya direkam, respons pupil Rick, aktivitas listrik kulitnya, detak jantungnya. Rick tidak disiksa, tetapi dia dipelajari sebagai sebuah sistem. Kita melakukan hal yang sama jika kita ingin memahami bagaimana organisme alien bekerja. Langkah selanjutnya adalah neurostimulasi. Tanpa sentuhan, tanpa elektroda, hanya helm yang membaca aktivitas otak secara real-time. Rick diperlihatkan gambar, volume dinaikkan, warna diubah. Otaknya bereaksi, dan setiap respons direkam, rasa takut, kecemasan, gairah, jijik. Kita juga mempelajari emosi pada hewan, untuk menentukan apa yang merupakan naluri, dan apa yang merupakan kesadaran. Kemudian, datanglah pengumpulan sampel. Salah satu humanoid, yang masih belum mendekat secara fisik, memisahkan sehelai rambut dari bahu Rick. Rick menegang, mengharapkan agresi. Tetapi sampel diambil dengan ketelitian dan kehati-hatian yang maksimal. Para alien mencari DNA, bakteri, mikroba, apapun yang menjelaskan komposisi tubuh kita. Kita akan melakukan hal yang sama pada humanoid ini jika kita mendarat di planetnya. Setelah penilaian fisiologis, pengujian perilaku dimulai. Rick ditempatkan di sebuah ruangan yang menyerupai apartemennya, tetapi dengan beberapa detail kecil. Perabotannya sedikit lebih tinggi, air mengalir ke atas, dan suara-suaranya sedikit terdistorsi. Ini bukan simulasi, ini adalah eksperimen. Mereka menguji seberapa cepat seseorang menyadari ketidaksesuaian, dan apa yang mereka lakukan ketika menyadari bahwa itu salah. Rick mulai berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini adalah hasil yang menarik, dan juga direkam. Pada suatu titik, ia diberi interaksi, sebuah objek. Itu adalah bola halus dengan satu tombol. Tanpa instruksi, tanpa label. Dia menekannya, tidak terjadi apa-apa. Kemudian lagi, kursi itu menghilang. Sekali lagi, gravitasi bergeser. Ini menguji apakah dia, sebagai sistem biologis, dapat memahami logika objek tersebut. Ini adalah eksperimen rekayasa balik. Kita memberikan tugas serupa kepada hewan, mesin, atau anak-anak, ketika kita ingin menguji kemampuan mereka untuk belajar tanpa arahan. Pada suatu titik, sebuah pesan muncul di dinding. Anda tidak agresif. Kontak dimungkinkan. Ini adalah sinyal bahwa ujian telah berhasil, dan sekarang alien siap menunjukkan jati diri mereka. Seorang humanoid datang kepada Rick dan menjelaskan dengan kekuatan pikirannya bahwa dia bukan dari planet lain, tetapi dari masa depan yang sangat jauh. 1 juta tahun kemudian, bumi telah berubah, manusia telah beradaptasi dan membangun kembali, bahasa telah lenyap, dan suara mereka telah kehilangan fungsinya, tetapi teknologi telah memungkinkan mereka untuk kembali ke masa lalu. Bukan untuk memperbudak atau menyelamatkan, tetapi untuk memahami. Untuk memahami seperti apa, manusia purba melalui contoh nyata. Setelah semuanya berakhir, Rick sekali lagi terendam dalam pancaran sinar, dan dengan hati-hati kembali ke tempat dia menghilang. Semuanya tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan siapa yang akan percaya hal seperti itu? Hanya saja di sakunya ada bola yang sama dengan tombolnya. Rick menekannya. Tidak terjadi apa-apa. Atau sederhananya, itu belum terjadi. Dukung dia dengan berlangganan. Mungkin mereka masih mengawasinya.